Saya berakhir di rumah sakit karena infeksi ginjal yang parah. Namun sayang, Prewayut kemudian disebut mengalami serangan jantung hingga akhirnya... Hai semuton, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dengan aku, Yusril Kim. By the way, yang menonton bagaimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan buat kalian yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, atau lagi sedih mungkin, atau lagi galau, tetap semangat ya, don't give up. Ingat, di dunia ini nggak ada yang mustahil. Nothing impossible, jadi keep going guys, semangat. Nah untuk hari ini tuh seperti biasa kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi ramai banget diperbincangkan dan tentunya sangat semangat untuk kalian lewatkan. Nah supaya kalian gak ketinggalan informasi terbarunya, langsung aja subscribe channel YouTube Yusril Kim sekarang juga, oke? Dan teman-teman, seperti inilah rangkuman berita untuk hari ini, silahkan menyaksikan. Di berita pertama kita akan membahas berita duka dari Prewayut yang dikabarkan meninggal dunia. Dunia gula profesional terguncang ketika Fall Levesque alias Triple H yang merupakan kepala konten dan kepala kreatif WWE mengumumkan bahwa Prewayut meninggal dunia di usianya yang menginjak 36 tahun pada hari Kamis yang lalu. Meninggalnya sang legenda WWE ini diumumkan dalam kanal X, platform media sosial yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Baru saja menerima telepon dari Hall of Famer WWE Mike Rotunda yang memberitahu kami tentang berita tragis bahwa anggota keluarga WWE kami seumur hidup, Windham Rotunda yang juga dikenal sebagai Prewayut, meninggal secara tak terduga hari ini. Pikiran kami tertuju pada keluarganya dan kami meminta semua orang menghormati privasi mereka untuk saat ini. Begitulah jelas Chief Content Officer Triple H yang bernama asli Paul Levesque. Sejauh ini, penyebab kematian secara resmi belum diketahui. Namun, Sean Rossap dari salah satu media lokal mengunggah keterangan Prewayut terpapar COVID-19. Infeksi COVID-19 disebut memperburuk masalah jantungnya. Lebih lanjut, Sean mengatakan, ada banyak kemajuan positif menuju kepulangan dan pemulihannya. Namun sayang, Prewayut kemudian disebut mengalami serangan jantung hingga akhirnya meninggal dunia. Menyusul berita itu, para superstar dari setiap promosi menggunakan media sosial untuk menunjukkan kecintaan mereka pada Prewayut. Secara khusus, The Rock dan juga Mick Foley berbagi perspektif pribadi mereka tentang apa yang membuat Wyatt unik dalam hiburan olahraga tersebut. Sekedar untuk informasi, sang mendiang lahir dengan nama Windham Lawrence Rotunda pada tanggal 23 Mei tahun 1987. Ia lahir di Florida, Amerika Serikat. Ia adalah salah satu pegulap profesional paling ikonik dan juga kontroversial dalam sejarah World Wrestling Entertainment atau yang disingkat dengan WWE. Rotunda berasal dari keluarga gulat. Ayahnya Yenny Mai mendapatkan ketenaran di WWE sebagai Irwin R. Chichester, serta dalam promosi lainnya dengan menggunakan nama aslinya Yenny Michael Wall Street. Paman Rotunda yang bernama Perry Windham adalah salah satu pegulat paling dihormati pada tahun 1980-an dan di awal tahun 1990-an. Sedangkan untuk saudara laki-lakinya, Yanni Taylor, juga bergulat untuk WWE dan di masa lalu menggunakan julukan Potalas. Bray Wyatt aka Windham Rotunda kemudian menikah dengan mantan penyiar ring WWE yang bernama Jojo Overman. Mereka memiliki 2 anak dan Rotunda memiliki 2 anak lainnya dari pernikahan sebelumnya. Karir dari Bray Wyatt sendiri ditandai dengan kesuksesan besar, termasuk memenangkan kejuaraan WWE pada tahun 2017 dan juga kejuaraan Universal pada tahun 2019. Persaingan ikoniknya adalah dengan superstar WWE seperti John Cena, The Undertaker, Randy Orton, Roman Reigns, Seth Rollins, dan masih banyak lagi yang menjadikan Bray Wyatt sebagai salah satu kekuatan unggul di seluruh WWE. Karir dari Rotunda yang luar biasa secara tragis terhenti pada tahun 2023 dikarenakan ia meninggal. Namun ia meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di WWE Universe dan juga warisannya sebagai salah satu superstar yang paling berbakat, bertalenta, dan kreatif sepanjang masa akan terus hidup dari generasi ke generasi yang akan datang. Rotunda pada saat itu dikenal sebagai salah satu penampil paling berbakat, terutama dalam menceritakan sebuah kisah melalui mikrofon. Dia mulai menggunakan slogannya "Ikuti burung elang" dan lirik lagu dia menguasai seluruh dunia. Dalam perjalanan karirnya, Prewayut sempat hiatus sejak tahun 2018 hingga pada tahun 2019. Hal itu dikarenakan penyakit mental yang dialaminya. Ia pun kembali ke dunia gula di tahun 2021. Sekali lagi, Mimin mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Prewayut dan kita juga doakan semoga yang ditinggalkan dapat diberikan kesabaran dan juga diberikan ketabahan. Dan kita akan masuk ke berita kedua, datanya dari Liam Payne One Direction yang mengalami infeksi ginjal serius. Liam Payne telah membatalkan tur mendatangnya di Amerika Selatan setelah dirawat di rumah sakit dikarenakan infeksi ginjal. Member One Direction yang berusia 29 tahun itu berbagi berita itu dengan para pengikutnya melalui video Instagram pada hari Jumat yang lalu. Hal itu dikabarkan setelah dokter memintanya untuk beristirahat dan juga memulihkan diri. Di postingannya, Liam Payne menuliskan,
Dengan berat hati, saya harus memberitahu Anda bahwa kami tidak punya pilihan lain selain menunda tur saya yang akan datang ke Amerika Selatan. Selama seminggu terakhir, saya dirawat di rumah sakit karena infeksi ginjal yang serius. Ini adalah sesuatu yang tidak saya harapkan terjadi pada siapapun. Dan perintah dokter adalah, saya sekarang perlu istirahat dan memulihkan diri. Saya sangat bersemangat untuk datang bermain untuk kalian. Kepada kalian semua yang telah membeli tiket, saya minta maaf. Kami sedang berupaya untuk menjadwalkan ulang tur secepat mungkin. Tetapi untuk saat ini, kami akan mengembalikan dana tiket. Jadi harap nantikan pembaruan dari tempat Anda membeli. Terima kasih seperti biasa atas cinta dan dukungannya, dan berharap dapat bertemu Anda sesegera mungkin. Liam Payne kemudian membagikan video untuk mengumumkan berita tersebut. Melalui video itu, dia mengatakan, "Ini benar-benar berita terakhir yang ingin saya sampaikan kepada Anda, tetapi pada dasarnya saya sedikit tidak sehat akhir-akhir ini. Saya berakhir di rumah sakit karena infeksi ginjal yang parah. Kami memulai latihan dan saya diberitahu bahwa sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan. Sementara saya memulihkan diri. Saya memiliki orang-orang terbaik di sekitar saya di rumah yang mencoba membantu saya pulih saat kita berbicara. Tapi ya, kami harus menjadwal ulang turnya." Awal tahun ini, Liam Payne membuka diri tentang bagaimana kesehatan mentalnya dan mengungkapkan bahwa dokter mendiagnosisnya dengan beberapa kondisi. Ia sendiri menghabiskan beberapa waktu di klinik kesehatan di Amerika Serikat tahun lalu setelah mencapai titik terendah. Member One Direction itu lantas membagikan postingan di Instagram story-nya di mana dia mengatakan ia mengalami hari yang berat dan keluarga serta teman-temannya dapat melihat dia masih berjuang. Liam menggambarkan kejadian manik dalam hidupnya dan kesulitannya untuk tetap sadar pada saat-saat dirinya bersedih. Dalam klip itu, ia mengaku telah merekam video tersebut berkali-kali sebelum menghapusnya, sebelum akhirnya memutuskan bahwa inilah saat yang tepat untuk membagikan kisahnya kepada para penggemar. Ia pun kemudian berkata, "Jadi maksud saya adalah saya memfilmkan banyak tesis dari waktu ke waktu dan menghapusnya. Tetapi saya tidak tahu apakah ini saat yang tepat. Saya tahu di video terakhir saya menyebutkan bahwa saya telah didiagnosis dengan beberapa kondisi dan saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak detail. Tapi salah satu yang saya miliki adalah ada banyak hal-hal gila dalam hidup saya yang kalian lakukan. Tetapi sisi lain dari itu adalah ketika saya kehilangan ketenangan saya di saat-saat saya menyedihkan dan saya merasa seperti itu hari ini. Dan itu mengisolasi dua hal dan melihatnya secara terpisah. Dan sepertinya saya tahu apa itu sekarang. Untungnya aku punya beberapa orang luar biasa di sekitarku yang menjagaku. Tapi aku yakin mereka juga bisa melihatnya dalam diriku bahwa aku tidak benar-benar di sini." Liam Payne lantas memberikan judul pada klip tersebut. Judulnya adalah, "Setelah merekam video yang sama sekitar 20 kali pada waktu yang berbeda tahun ini dan menjadi terlalu takut untuk mengeluarkannya dengan berbicara pada diri sendiri untuk tidak melakukannya. Saya datang untuk melihat betapa beruntungnya saya berada di posisi saya saat ini dan saya ingin memberikan kepada Anda semua yang sedang berjuang. Hadiah yang diberikan kepada saya dengan membagikan beberapa hal yang saya pelajari. Hadiah yang diberikan kepada saya dengan membagikan beberapa hal yang saya pelajari dari para spesialis selama saya pergi. Hal pertama yang saya lakukan setiap hari adalah check-in dan penting bagi Anda untuk tidak memendam perasaan Anda. Perasaan adalah salah satu anugerah luar biasa yang kami miliki dan saya memblokirnya begitu lama hingga membuat saya muak dan juga marah. Perhatikan, biarkan hal itu terjadi dan biarkan berlalu. Saya harap ini dapat membantu." Well, get well soon untuk Liam Payne, semoga dapat segera sembuh, baik itu untuk kesehatan fisik ataupun kesehatan mentalnya. GWS. Well guys, cukup sekian untuk hari ini dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Kita jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih hangat dan semangat beraktivitas buat kalian semua. Goodbye.